Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Maya Cynthia Utami dengan NIM 0021. Saya BP 22, saya berasal dari jurusan Tadris Matematika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai statistika. Dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita harus tahu awal atau dasar dari ilmu yang akan kita pelajari itu kan. Agar dari awal kita mengerti sampai dengan akhir kita akan mengerti gitu. Baik, akan saya beritahu. Statistika, pengertian umumnya apa sih gitu. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka atau informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam statistika ini, kita akan membahas tentang perumusan ukuran statistika. Perumusan ukuran statistika dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu data tunggal. Data tunggal merupakan data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu data. Kedua, data kelompok merupakan data yang dituliskan dengan bentuk interval kelas. Kita akan membahas beberapa ukuran dari statistika ini. Pertama yaitu ukuran pemusatan. Ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkai dan memberi gambaran singkat tentang data terdiri atas 3 bagian. Pertama ada mean atau rataan hitung. Mean merupakan ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Kedua ada median yang dilambangkan dengan ME, merupakan suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Lalu ada modus, merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus itu dilambangkan dengan MO. Pada mean, kita akan membahas tentang data tunggal dan data distribusi frekuensi. Rumusnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Atau dengan rumus yang di bawahnya, ini juga bisa. Lalu ada mean data distribusi frekuensi dengan rumus X kumpulan F, sigma F dikali XI per sigma F. X itu apa? X itu titik tengah atau midpoint kelas interval ke-1. XI itu titik tengah interval kelas, F itu frekuensi observasi, dan pada kelas interval ke-I, Fx itu jumlah frekuensi. Lalu pada median data tunggal atau nilai tengah. Untuk mencari median, kita harus mengurutkan data tersebut dengan urutan dari urutan terkecil hingga urutan terbesar. Pada median data tunggal, N-nya itu terbagi dua. Ada yang N ganjil, ada juga yang N genap. N ganjilnya dengan rumus ME sama dengan data ke dikurang
N tambah 1 di dalam kurung. Sedangkan N genap, ME sama dengan data ke 1/2N ditambah data ke 1/2N ditambah 1/2. Dengan keterangan yang sudah ada di bawah ini. ME itu median, X1, X2, sampai Xn itu sama dengan datum atau data ke 1, ke 2, dan data seterusnya. N itu banyaknya data. Untuk median data kelompok yaitu ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FM dikali C. Lalu ada modus data tunggal. Modus data tunggal dapat diambil dengan cara melihat data terbanyak. Misalnya, di suatu kelas terdapat 5 orang siswa yang mengikuti ujian bahasa Inggris. Siswa pertama mendapatkan nilai 1, siswa kedua nilai 3, siswa ketiga nilai 3, siswa keempat nilai 3, dan siswa kelima nilai 5. Jadi modus dari data tersebut atau angka yang paling banyak muncul adalah angka ketiga. Nah, untuk modus data kelompok itu dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali L. Dengan keterangan MO itu modus data kelompok, TB itu batas bawah, D1 itu selisih frekuensi sebelum kelas modus, D2 itu selisih frekuensi kelas setelah kelas modus, L itu panjang kelasnya. Nah, kita juga akan membahas tentang ukuran letak. Nah, ukuran letak itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu dilambangkan dengan Q. Kuartil itu membagi data yang telah menjadi bagian yang sama banyak. Datanya itu dibagi menjadi 4 bagian. Di kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 itu dapat juga disebut dengan median, karena kuartil 2 itu merupakan nilai tengah. Sedangkan ini itu X minimal dan ini X maksimalnya. Ini kuartil 1 dan ini kuartil 3. Lalu ada desil dan persentil. Desil yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, pada kuartil kita akan membahas tentang kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Kuartil data tunggalnya dengan rumus QI dikali N tambah 1/4. Dengan keterangan QI itu kuartil ke I dan N itu banyaknya data. Kenapa 4? Karena kuartil membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan kuartil data kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FK per FI dikali P. TB itu batas kelas. Kenapa juga dibagi 4? Karena dia kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya mengenai desil data tunggal. Desil data tunggal itu rumusnya sebenarnya sama juga dengan kuartil. DI sama dengan data ke min I dalam kurung dikali dalam kurung N tambah 1/10. Lalu ada rumus desil data kelompoknya yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurang FK per F1 per FI dikali P.
Selanjutnya ada persentil. Persentil data tunggal, rumusnya PI sama dengan data ke min I dikali N ditambah 1 dalam kurung per 100. Kenapa 100? Karena persentil kan membagi data itu menjadi 100 dengan bagian yang sama. Kalau rumus persentil data kelompoknya yaitu PI sama dengan TB ditambah I per 100N dikurang FK per FI dikali P. Sebenarnya antara kuartil, desil, persentil itu tuh memiliki rumus yang sama cara jawabnya, cuman dia tergantung kalau misalnya kuartil itu dibagi 4, desil itu dibagi 10, dan persentil itu dibagi 100 dengan rumus yang sama. Selanjutnya tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran menggambarkan data tersebut dan dapat dikaitkan dengan simpangan atau lebar data dari suatu nilai tertentu. Contohnya, jangkauan, hamparan, simpangan, kuartil, dan simpangan rata-rata. Nah, jangkauan itu dilambangkan dengan J. Jangkauan untuk data tunggal yaitu J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Oh iya, sebelum itu, saya akan memberitahu bahwasanya jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Untuk jangkauan data kelompoknya, J sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Selanjutnya mengenai hamparan. Hamparan itu dilambangkan dengan R besar. Hamparan data tunggal dan data berkelompok. Hamparan itu apa sih? Hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Cara mencari hamparan itu gimana? R sama dengan Q2 dikurangin Q1 dengan keterangan Q2 sama dengan kuartil atas, Q1-nya itu sama dengan kuartil bawah. Lalu ada simpangan kuartil yang dilambangkan dengan QD. Simpangan ini terjadi antar kuartil. Cara untuk mencari data tunggal atau data berkelompoknya dengan cara QD sama dengan Q3 dikurangin Q1. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan ini terjadi terhadap rata-rata. Jadi rata-rata yang sudah ada. Nah, ada simpangannya gitu ya. Simpangan rata-rata ini dilambangkan dengan SR. Cara untuk mencari data tunggalnya yaitu seperti ini. Dan untuk data kelompoknya juga seperti ini. Lalu ada simpangan baku. Simpangan baku itu apa sih? Simpangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Untuk mencari data tunggalnya, pastinya harus ada akarnya kan, karena pengertiannya aja udah akar dari jumlah kuadrat gitu.
Udah pasti ada angka, udah pasti ada kuadratnya. Ini untuk mencari data tunggal. Dan ini data kelompoknya. Selanjutnya mengenai ragam atau variasi. Ragam itu dilambangkan dengan X kuadrat. Jadi rumus untuk data tunggalnya X kuadrat sama dengan ini ya. Nah, untuk data kelompoknya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal untuk kita bisa mereview dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh soal pertama yaitu pada suatu ujian bahasa Inggris, ada 3 siswa mendapatkan nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Nah, berarti kan dia mencari rata-rata kan? Mencari rata-rata itu gimana sih? Agar mempermudah teman-teman untuk menjawab soal-soal interval kelas ini atau soal-soal data kelompok. Ini kan pertanyaannya berarti berhubungan dengan mean data kelompok kan. Nah, biar mempermudahnya, teman-teman bisa membuat tabel seperti ini. 60, nah ini tuh nilainya kan, nilainya tuh tadi ada 60, 65, 80, 50, dan 95. Frekuensi itu banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Untuk nilai 60, 3, berarti 60 kali 3, 180. Untuk nilai 65 ada 5 orang, 65 dikali 5, 325. 80, nilai 80 ada 4 orang, jadi 80 kali 4, 320. 50 dikali 1, 50. 95 dikali 2, berarti ada 2 orang gitu kan, dapat 95, 190. Nah, jadi 15 ini adalah keseluruhan siswa yang melakukan ujian bahasa Inggris. Setelah itu kan ini setelah dikali dijumlahkan, dapatlah hasilnya 1065. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya itu kan X sama dengan sigma F dikali XI per sigma F. Nah, berarti jumlah keseluruhannya itu berapa? 1065 dibagi 15. Jadi hasilnya dapatnya berapa? 71 kan? Nah, jadi nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris adalah 71. Selanjutnya, soal kedua. Soal kedua, diketahui data berikut. 41, 52, 66, 86, 91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53,
69, 87, 93, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 179, dan 47. Pertanyaannya, buatlah diagram kotak garis. Jawabnya, untuk mendapatkan jawabannya, hendaknya kita mengurutkan data-data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, sehingga diperoleh setelah diurutkan dari angka terkecilnya 41 dan angka terbesarnya 100 diurutkan, maka dapat X minimalnya itu 41 merupakan data yang nilainya rendah. Lalu X maksimalnya 100 merupakan data yang nilainya tertinggi. Kuartil 1 yaitu 53 merupakan kuartil bawah. Kuartil 2 itu 67,5 merupakan kuartil tengah atau median. Kuartil 3 yaitu 87 merupakan kuartil atas. Nah, kan dia disuruh membuat diagram kotak garis, sehingga kita udah dapat nih. Nah, jadi seperti ini jawaban untuk diagram kotak garisnya. Selanjutnya mengenai upah, mengenai suatu soal. Kita udah tahu nih ada kelas interval dari soal tersebut. Kelas intervalnya tuh ini. Upah puluh ribuan. Kelas ada frekuensi dan FK-nya. Frekuensi upahnya itu kan dari 120.000 sampai 126.000. Frekuensinya 10, 127.000 sampai 133.000, upahnya frekuensinya 12. 134 sampai 140.000 itu frekuensinya 18. 141 sampai 147 frekuensinya 30. 148 sampai 154 itu frekuensinya 16. 155 sampai 161 itu frekuensinya 14. Setelah ditotal ternyata frekuensinya ada 100. Nah, yang ditanyakan kelas persentil ke-70. Kelas persentil ke-70-nya terletak di kelas yang memuat datum ke-70 per 100 dikali N, yaitu 70 per 100 dikali 100. Pada kelas dengan rentang 141 sampai 147. Tapi bawah kelas persentil ke-70 sama dengan L0, yaitu 141 dikurangin 0,5. Hasilnya 140,5. Lebar kelas C-nya sama dengan 7. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-70 yaitu 40. Nih, 40-nya. Frekuensi kelas persentil ke-70 FP-nya itu 30. Nih. Jadi untuk itu diperolehkan persentil ke-70-nya itu dengan rumus L0 ditambah C dalam kurung 70N per 100 dikurang sigma FK per FP dalam kurung, yaitu 140,5 ditambah 7. 70 kali 100 per 100 dikurang 40 per 30. 140,5 ditambah 7, 30 per 30. 30 dibagi 30 kan 1. Jadi 140,5 ditambah 7. Jadi jawabannya 147,5. Jadi persentil ke-70 dari data pada tabel di atas adalah Rp1.475.000. Selanjutnya, mengenai soal yang telah dibuat. Ada satu soal, yaitu dari data statistik 40 orang mahasiswa berikut. 58, 64, 74, 62, 72, 59,
67, 63, 64, 65, 55, 83, 65, 55, 68, 64, 67, 75, 74, 51, 92, 56, 43, 63, 55, 89, 67, 49, 51, 60, 71, 78, 69, 94, 72, 65, 73, 68, 66, 75. Tentukanlah modus, median, kuartil kedua, desil ke-5, persentil ke-50, jangkauan, ragam, standar deviasi, dan berilah penafsiran jawaban. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang bahwasanya untuk mempermudah teman-teman dalam menjawab soal, hendaknya kita buat tabelnya aja biar mempermudah kita. Nah, dari data-data di atas ini kan udah dibagi-bagi tuh intervalnya dari 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Jadi udah dapat nilai tengahnya. Nah, udah dapat juga FI-nya, dapat juga F dan FI dikali XI-nya. Nah, udah dapat kan? Nah, XI-nya itu 2640. Udah dapat 20. Pokoknya ini semua udah diketahui. Rata-ratanya juga pakai rumus yang sebelum-sebelumnya udah dijabarkan. Modusnya pun juga seperti itu. Nah, modusnya aja udah dapat nih. 59,5 ditambah 10 dikali 10 per 9 dikali 8. Ditambah 8 gitu kan. Meannya itu terletak pada data. Nah, ini aja udah dapat nih data ke 20,5 sehingga meannya itu berapa. Pokoknya ini belum selesai. Nah, bagi teman-teman yang tahu nih mengenai ini, boleh dong nanti dijawab di kolom komentar. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena setiap kesalahan pastinya datang dari saya, dan yang baik-baik selalu datangnya dari Allah. Buat teman-teman semua, saya cuma mau ngasih tahu untuk kita, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru, jangan nyerah, jangan mudah lelah, melelahkan diri, terus semangat, terus berusaha, terus bisa menghadapi kesulitan ke depan. Semoga Allah kuatkan kita untuk terus melanjutkan sampai ada gelar sarjana kita ya. Juga pesan dari saya, di dalam kehidupan baiknya kita menyelipkan hal-hal baik dan kejujuran di dalamnya. Biar apa? Biar kehidupan kita ke depannya lebih tenang, lebih damai gitu kan. Sebenarnya biar relax aja hidup gitu kan. Nah, buat teman-teman semua semangat, teruslah berusaha, teruslah mau belajar untuk hal-hal baru, jangan mudah menyerah. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, kita tuh nggak bisa di dunia ini tuh kayak santai-santai, orang lain nggak bisa, kita harus bisa juga. Semangat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Soalnya jangan lupa dijawab. Nanti dapat giveaway pahala. Oke.